Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan juga keluangan waktu untuk dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, mari pula senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai pengikut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, terutama ibu-ibu dari Azhari Islamic School dan juga para guru, para ustadz yang sudah bersedia berkenan hadir pada kajian hari ini. Alhamdulillah, kajian keluarga Azhari kembali hadir setelah 2 bulan kita semua membersamai anak-anak kita ya. Memang biasanya kajian keluarga ini libur ketika anak-anak libur dan ketika anak-anak ujian, biasanya kita juga memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk membersamai Ananda di rumah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali menyelenggarakan kajian untuk keluarga besar Azhari Islamic School Lebak Bulus ya, yang insya Allah akan dimulai setiap pekan, setiap hari Sabtu, dan insya Allah masih dalam bentuk atau dalam format online, karena kami juga masih mempertimbangkan situasi pandemi meskipun sudah mulai berangsur menuju masa endemi ya Bapak Ibu sekalian, tapi kajian keluarga Azhari masih mengambil format online sambil menunggu situasi yang lebih kondusif bagi kita dan juga tentunya mempertimbangkan kondisi anak-anak di sekolah supaya karena kita biasanya kalau offline itu kan kita mengadakannya di sekolah supaya tidak terjadi kerumunan ibu-ibu yang Alhamdulillah justru saya lega akhirnya bersedia mengutarakan kondisi ini. Mohon di silent dulu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baiklah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini, baik para ustadz, para guru, dari pihak yayasan, dari pihak sekolah, dan juga tentunya ibu-ibu, para orang tua murid yang senantiasa setia menghadiri kajian-kajian yang kami selenggarakan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita awali kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan pada majelis ilmu kita pada hari ini, seperti biasa, akan dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran, yang kali ini akan dibawakan oleh Ibu Sari Rahman dan Ibu Dea. Beliau berdua adalah orang tua siswa kelas 2 SD. Surat yang akan dibacakan adalah Al-Quran Surat At-Taubah ayat 20 sampai 22. Kepada Mbak Sari dan Mbak Dea, saya persilahkan, tafadhol. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nuni atas waktunya. Saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 20 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya dan keridoan serta surga-surga bagi mereka, kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, barakallahu fiik Mbak Sari dan Mbak Dea. Semoga baik bagi Mbak Sari dan Mbak Dea yang membacakan tilawah Quran pada pagi hari ini, dan juga bagi kita semua yang mendengarkan, semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan pahala kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya lupa menyebutkan bahwa kajian ini adalah merupakan salah satu divisi dari Komite Orang Tua Murid Azhari Islamic School, yang tentunya di dalam kegiatan komite itu memiliki beberapa divisi, di antaranya adalah divisi kajian ini, dan insya Allah kami akan selalu berusaha menghadirkan kajian dengan berbagai tema yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, ya, bagi para orang tua siswa, dan juga insya Allah bermanfaat juga bagi para guru. Terima kasih juga kepada Komite Orang Tua Murid, dalam hal ini pada tahun ini diketuai oleh Ibu Sofi. Terima kasih atas dukungannya kepada kajian, sehingga kajian keluarga Azhari ini bisa senantiasa terselenggara. Baiklah, karena ini adalah kajian perdana di tahun ajaran 2022-2023, saya mohon izin untuk mengundang dan memohon kesediaan Ustadz Redi S. Akbar. Apakah Pak Ustadz sudah hadir di sini? Saya hadir, mohon Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat insya Allah Pak Ustadz ya? Insya Allah, alhamdulillah. Baik, ini karena hari ini adalah kajian perdana ya Pak Ustadz, baru mulai nih semester ini, tahun ajaran ini. Saya mohon kesediaan Ustadz untuk memberikan dua patah kata sambutan sebagai pembuka kegiatan kajian di Azhari Islamic School ini. Mangga tafadhol Ustadz. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du.
yang saya cintai dan saya hormati Ustadz yang akan mengisi dalam hal ini Mukarram Ustadz Zainal, kalau tidak salah sebut saya, Afwan, Ustadz Zainal Arifin. Kemudian Bapak dan Ibu, para orang tua dan juga hadirin yang dirahmati Allah, panitia yang sudah berkorban untuk menyelenggarakan kegiatan ini di sela-sela waktu dan kesibukannya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan kepada kita. Pertemuan ini menjadi jalan bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal untuk bekal kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Hadirin para Azhari yang dirahmati Allah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa adalah bagian dari keluarga besar Azhari yang dalam hal ini digawangi oleh Muslimat Azhari, para orang tua murid, untuk mengadakan kajian yang salah satu tujuannya adalah memberikan tambahan bekal ilmu dan wawasan kepada para orang tua murid agar terjadi sinergi anak-anak yang kita didik bertambah ilmunya, dan demikian pula kita para orang tua pun demikian. Karena tentu visi kita adalah kita ingin sama-sama anak masuk surga, kita juga masuk surga. Untuk memasuki surganya Allah, tentunya kita memerlukan bekal, di antara bekal tersebut tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan. Namun ibadah tanpa dukungan ilmu pada akhirnya akan sia-sia belaka, karena salah satu syarat utama diterimanya ibadah kita dalam bentuk apapun, ibadah dalam makna yang luas, baik itu mahdoh maupun ghairu mahdoh, itu hanya akan diterima bila mana didasarkan atas ilmu. Oleh karena itu, mari hadirin rahimakumullah, kita luruskan niat kita hari ini untuk menghadiri kajian ini dalam rangka untuk mencari ilmu Allah sebagai bekal untuk memperbaiki amal soleh kita. Allah menjanjikan melalui Rasulnya tentang menuntut ilmu ini dalam sebuah hadis yang sangat populer, yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa ya yang bersungguh-sungguh menempuh jalan untuk mencari ilmu, maksudnya di sini adalah mengikhlaskan diri, menyediakan waktu, bukan waktu sisa, tetapi memang di dalam slot, ya, di slot kehidupannya sehari-hari, memang dia sediakan waktu khusus untuk menuntut ilmu. Karena dia tahu betul bahwa dia butuh ilmu untuk menjalani kehidupannya ini. Maka Rasulullah atau Allah melalui lisan Rasulnya menjanjikan sesuatu yang agung. Ya, sahalallah lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya dengan proses mencari ilmu itu jalan menuju surga. Ini luar biasa. Ya, jalan menuju surga diperoleh melalui proses menuntut ilmu. Lakukan ini sebenarnya bukan perkara yang remeh, tapi perkara yang agung, ya, perkara yang sangat agung yang akan berakibat kepada
kesudahan kita kelak di akhirat. Tentunya kita semua berharap yang hadir di sini dan keluarga besar kita masuk ke dalam surga tanpa perlu ada mampir-mampir dulu ke tempat yang lain. Dan mudah-mudahan yang hadir selain bisa menceritakan apa yang didapatnya, mengamalkannya, juga bisa mengajak di kemudian hari sahabat, kerabat, kolega, ya, sohib, besti untuk hadir di dalam kajian-kajian seterusnya. Sehingga kajian kita bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak peserta, insya Allah. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan faidah yang banyak untuk kita semuanya. Dan memang kalaupun kita ada dalam kondisi lemah untuk ikut kajian, maka ingatlah bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu itu, terutama ilmu agama, adalah kewajiban ya, bagi setiap muslim. Walaupun di hadisnya dikatakan muslim, tetapi yang dimaksud di sini adalah tentu muslimin dan muslimat. Apalagi sepanjang sepengetahuan saya, banyak sekali di antara yang mengikuti kajian ini adalah ummahat ya, para ummahat, para akhwat, sehingga ini juga bisa menjadi bekal sebagai pendidik utama di rumah tangga kita. Karena kita kenal bahwa ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anak. Nah, inilah barangkali pengantar atas kajian kita hari ini dan kajian-kajian selanjutnya. Mudah-mudahan hadirin semua diberikan keistiqomahan untuk mengikuti ini dengan baik dan mendapatkan faidah yang sebesar-besarnya melalui kajian-kajian yang diadakan oleh Muslimah Azhari Islamic School Lebak Bulus. Saya atas nama yayasan berterima kasih kepada para narasumber dan juga penyelenggara, dalam hal ini komite bidang kajian yang telah bersedia untuk secara istiqomah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Reddy atas kata sambutannya dan penutupnya dengan pantun. Tapi saya selalu nggak siap dengan pantun nih Pak Ustadz, jadi nggak bisa membalas dengan pantun. Masih harus belajar nih sama guru-guru Azhari untuk bikin pantun secara instan gitu ya. Masih belum bisa spontan. Baik, tentunya terima kasih Ustadz Reddy mewakili Yayasan Cakrawala Insan Qurani yang menaungi Azhari Islamic School Lebak Bulus ini, yang senantiasa memberikan dukungannya kepada komite, kepada kegiatan-kegiatan komite, dan juga tentunya dukungan kepada kelangsungan pembelajaran anak-anak. Dan mudah-mudahan pesan-pesan dari Ustadz Reddy bisa sama-sama kita amalkan ya, bahwa mengikuti kajian ini adalah sebagai bagian dari cara kita untuk menuntut ilmu, untuk memantaskan diri kita, mengantarkan anak-anak kita bersekolah di Azhari Islamic School. Mudah-mudahan anak-anak kita di bawah bimbingan para ustadz dan para guru di Azhari bisa menjadi penghafal Al-Quran, dan juga orang tuanya ini juga mempunyai tambahan bekal ilmu melalui kajian-kajian yang diselenggarakan. Baik. Terima kasih sekali lagi, jazakallah khair Ustadz Reddy atas kata pembukanya pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz Zainal Arifin Dahlan. Ustadz Zainal ini adalah bisa dibilang salah satu favorit dari
anak-anak ya Pak Ustadz. Jadi memang ini tim kajian yang menggodok calon-calon narasumber, mengusulkan Ustadz Zainal ini karena supaya ibu-ibu, ini terutama ibu-ibu ya, lebih mengenal ustadz-ustadz di sekolah. Dan memang ternyata ustadz-ustadz kita di sekolah pun mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk memberikan ilmu juga, membagikan ilmunya juga kepada kita. Jadi tidak hanya kepada anak-anak, tapi juga kepada kita. Dan supaya kita juga lebih mengenal ustadz-ustadz kita di sekolah yang sehari-hari membersamai anak-anak kita di sekolah. Alhamdulillah pada hari ini Ustadz Zainal akan mengawali kajian pembuka dengan judul Merawat Spirit Hijrah dalam Kemerdekaan. Karena kebetulan tahun ajaran baru ini juga bertepatan dengan tahun baru Hijriah dan juga bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia. Baik, tanpa berpanjang kata, saya akan menyerahkan kepada Ustadz Zainal untuk menyampaikan tausiahnya. Dan buat para hadirin sekalian yang akan yang apabila mempunyai pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom chat, nanti akan dibacakan pada sesi tanya jawab, atau jika ada yang ingin langsung menyampaikan, boleh raise hand nanti di sesi tanya jawab ya. Dan tentunya tak lupa apabila ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ada yang berkenan untuk memberikan sebagian infaknya kepada kami untuk memastikan kelangsungan berjalannya acara kajian setiap pekan, silahkan melakukan transfer melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7019657177 atas nama Yana PY QQ Amirul Zidan, dan bisa dikonfirmasi ke Ibu Tuti di nomor telepon 0812-8217-7788. Nanti insya Allah akan ada tim kami yang menuliskan di kolom chat supaya kalau ada yang terlupa belum sempat mencatat barusan bisa copy paste dari kolom chat ya. Baik, silahkan saya persilahkan kepada Ustadz Zainal untuk memulai tausiahnya pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik Ibu Nuni, terima kasih. Mudah-mudahan terdengar dengan baik suara saya. Terdengar. Alhamdulillah terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati
Al-Mukarram Al-Ustadz Reddy Syahril Akbar selaku pengurus Yayasan Cakrawala Insan Qurani. Alhamdulillah, syukuran Ustadz sudah hadir di kajian dan menyampaikan kulaimat atau kalimat pembuka. Kemudian pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya secara pribadi. Tentu tidak lupa pada segenap terutama yang hadir karena ini merupakan bagian dari kegiatan komite, ketua komite sekolah kita beserta pengurus, juga kepala sekolah, unit SD, SMP atau mungkin TK serta dewan guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini Allah masih perkenankan kita bertemu, bermuajahah meskipun dalam konteks tatap layar ya, bukan tatap muka. Alhamdulillah, namun ini sebuah kesyukuran saat barangkali saudara-saudara kita hari ini masih ada yang sakit, kemudian masih ada yang berhalangan, mudah-mudahan Allah segera pulihkan, kembali sehat, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya termasuk hamba atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, para ibu, ummahat, dan dewan guru, juga rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin ini kajian perdana ya di tahun ajaran 2022-2023. Sekaligus saya juga mengisi kajian perdana. Jadi ada istilah ulama itu begini Bu, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Meskipun bukan pertama kali, tapi minimal dapat giliran pertama di tahun ajaran baru ini. Maksudnya apa? Keutamaan itu diraih oleh siapa saja yang melakukan amal perbuatan pertama kali sebelum orang lain melakukannya gitu ya. Kalau ini dianggap sebagai amal baik, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik. Wa in ahsanal muqtadi. Nah, ini bukan hadis, Bu. Jadi qaulul ulama. Wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan buat orang yang memulai, maka kebaikan buat orang-orang yang mengikuti kebaikan setelahnya. Kalau dalam hadis Rasulullah itu man sanna sunnatan hasanatan gitu ya. Barang siapa yang memulai sunnah, kebiasaan yang baik, maka baginya pahala yang tiada terkira. Itu makna lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadirin. Jadi tadi Ibu Nuni menyampaikan, jadi di kesempatan, ya bagi saya juga pertama ya, untuk kajian ibu-ibu. Biasanya saya ngisi di kajian bapak-bapak, jadi mohon maaf kalau ya kalau ada yang kurang ya. Juga anak-anak, biasanya kajian anak-anak gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan nanti dalam penyampaiannya, tetapi saya niatkan insya Allah untuk pertama ilmun yuntafa'u bihi. Jadi untuk meniatkan bahwa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat bekal kita nanti ya. Ibu, kita belajar kemudian mengajarkan lagi kepada orang yang sudah tahu ataupun belum tahu sebagai pengingat dan sebagai ilmu pengetahuan baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ya ini sebuah kehormatan juga, saya bisa barangkali sharing aja ya Bu ya, sharing nanti apa namanya ya, pengetahuan yang mungkin Ibu sudah pernah dengar sebelumnya dari guru-guru yang lain, kemudian dari ustadz-ustadz lain yang penyampaiannya justru lebih lengkap, lebih sempurna. Oleh karena itu ya saya akan menyampaikan sesuai kemampuan dan kadar keilmuan saya, barangkali begitu. Hadirin jamaah
ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekaligus Dewan Guru yang ikut hadir pada kesempatan hari ini. Jadi temanya kebetulan di bulan ini sebagaimana tadi dimukadimahi oleh Ibu Nuni selaku MC. Jadi Muharram kalau tepatnya sekarang sudah hampir di akhir ya, di tanggal 22 Muharram, kemudian bertepatan juga dengan Agustus. Jadi saya coba cari tema yang ya barangkali mudah sebenarnya, memudahkan buat saya, tidak terlalu rumit ya. Jadi nanti kalau ada sesi bertanya ya, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa jawab jadi PR. Masih PR ke anak-anak seperti begitu. Ya, sebagaimana tadi dibacakan oleh Qori ya, tilawah tadi dalam surah At-Taubah ayat 2, bahwa ada dua peristiwa minimal sebelum membahas itu. Pada bulan ini kita masih di bulan Muharram, sekaligus di peringatan 17 Agustus atau kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tentu mungkin dua peristiwa ini tidak akan saya banyak singgung, tetapi Muharram sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan yang dimuliakan termasuk salah satu bulan Hurum, Ashurul Hurum, ya, sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Sudah dari Allahnya sudah 12 bulan. Ya, Januari sampai Desember itu kalender Miladiyah. Miladiyah itu Masehi. Kemudian kita sebagai umat Islam juga punya kalender dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya, sampai Zulhijjah di bulan yang ke-12. Sama juga 12 bulan. Apa kata Allah? Pada sisi Allah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan hurum, 4 bulan suci. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian satu lagi terpisah, yaitu bulan Rajab. Ya. Mengurai sedikit peristiwa hijrah, meskipun peristiwa hijrah sekitar 1400 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak terjadi pada bulan Muharram sesungguhnya, yaitu pada bulan Rabiul Awal, namun kalender penanggalan hijriah ini diambil pada awal hijrah. Ya. Ya. Kalau penentuan bulannya sudah dari Allah, Muharram, Safar sampai selanjutnya. Ya. Tetapi kemudian apa yang melatar belakangi peristiwa hijrah itu sebagai awal penanggalan kalender oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di antaranya, mungkin perlu bisa saya sampaikan sedikit. Pertama, bahwa di dalam Islam, meskipun kita meyakini bahwa Rasulullah SAW itu adalah pemimpin yang sangat mulia, Rasul, makhluk Allah, hamba Allah, sekaligus Nabiullah, dan Rasulullah SAW, tetap kita hormati, tetap kita cintai, tetap kita ikuti perintahnya, tetapi ada batasan pengkultusan yang itu tidak diperkenankan menurut sebagian besar ulama berpendapat begitu. Pengkultusan itu artinya ya Rasulullah punya kelebihan ya, tapi tidak boleh seperti di umat-umat terdahulu, yaitu menjadikan orang-orang solehnya itu menjadi Tuhan, ya. Dijadikan Tuhan, dijadikan patung, bahkan para nabinya kemudian bagi sebagian kaum itu adalah disembah, maka tidak boleh. Oleh karena itu, kelahiran Rasulullah, wafatnya Rasulullah tidak dijadikan landasan sebagai kalender penanggalan dari bulan Hijriah. Ya. Itu yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua, bahwa peristiwa hijrah, ya. Hijrah itu kan secara fisik pindah, Bu.
hijrah itu adalah dari kata hajara yuhajiru. Dalam Al-Quran juga disebutkan. Ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Dalam tadi yang dibacakan oleh Qari di surah At-Taubah ayat 20. Ya. Yang kedua, bahwa peristiwa hijrah ini adalah gerakan masif umat Islam menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan agamanya. Dan semua itu atas perintah Allah, atas perintah Allah sebagai bentuk pertolongan. Ini perlu diingat bahwa hijrah itu bukan lari dari dari siksaan atau dari cercaan orang-orang kafir Quraisy. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 13 tahun di Mekah, relatif tidak banyak. Dalam riwayat hanya 70 orang yang berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya. Dari Mekah ke Madinah dalam beberapa riwayat disebutnya ada 70 orang. Itu dakwah selama 13 tahun kerabatnya. Ada yang bertahap berangkat dari Mekah pura-pura ke kebun, ya. Kemudian ada yang poin kedua, ada yang sembunyi-sembunyi, gitu ya. Ada yang sembunyi-sembunyi karena takut, ya, hartanya dirampas oleh orang kafir Quraisy, rumahnya ditahan, kekayaannya, nyawanya diancam, ya. Yang berani terang-terangan hijrah itu hanya Umar, ya. Yang masyhur riwayatnya, beliau bersama beberapa keluarganya datang bahkan ke Ka'bah, mengumumkan siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya yang mau jadi yatim, nih Umar bin Khattab mau hijrah. Siapa yang berani menghalanginya? Nggak ada yang berani. Hanya ngelihat, oh Umar mau hijrah. Masya Allah. Yang lain sembunyi-sembunyi. Ya. Bahkan pengorbanan hijrah ini luar biasa. Oleh karena itu, peristiwa hijrah ini dilandasi oleh pergerakan masif kaum muslimin, ya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya untuk berhijrah, ya, untuk berhijrah. Maka disebutkan ketika orang berhijrah itu sangat tergantung amalnya. Oleh karena itu alasan, ya, kenapa peristiwa hijrah itu sendiri dijadikan sebagai landasan, ya, peristiwa untuk dijadikannya kalender penanggalan dalam Hijriah. Itu spiritnya, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, setidaknya saya mencatat 3, ya. Yang ketiga adalah wujud bangunan peradaban yang sebenarnya. Ya. Jadi dalam Islam itu, kalau kita ditindas, lalu kita tidak sanggup melawan, maka lebih baik mengamankan diri. Ya, kan ancamannya kalau tidak menyembah berhala, maka akan dibunuh. Setidaknya disiksa, sebagaimana yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian dari kaum-kaum yang dhaif atau du'afa, seperti para budak, yang kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan agama, ya. Di situ juga terdapat kemuliaan, ya, bagi perempuan. Karena pada peristiwa hijrah itu adalah pengorbanan lahir dan batin. Bayangkan, Bu, kalau kita ini hijrah kan dari kampung ke Jakarta tanpa paksaan, ya Bu, tanpa ancaman. Ya karena ikut suami barangkali, atau karena karir kita sendiri yang dari kampung datang ke Jakarta mengadu nasib dan lain sebagainya. Itu secara harfiah boleh dikatakan hijrah. Ya. Secara hijrah, secara harfiah, secara fisik, ya, kita memang berhijrah dari kampung. Ya. Tetapi ada makna yang lebih dahsyat dari itu, sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa hijrah itu adalah meninggalkan tempat yang buruk, ya, kalau secara makna, ya, kemudian menuju tempat yang lebih baik. Bisa difahami juga bahwa berhijrah dari akhlak
perilaku, perkataan yang buruk menuju akhlak, perkataan yang baik. Lebih dari itu, kita meninggalkan keburukan, itu yang disebut dengan hijrah. Ya, bukan hanya secara fisik. Betul bahwa para sahabat diantaranya adalah ada yang hijrah secara fisik, ya, dari Mekah ke Madinah, tapi semuanya karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun kemudian dari hadis Umar radhiyallahu an yang sangat terkenal itu, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis masyhur sekali, Bu. Ya. Jadi ada disebut dalam riwayat itu muhajir Ummu Qais. Ya. Ada perempuan namanya Ummu Qais, Bu. Ummu Qais ini ingin dinikahi oleh seorang laki-laki, dalam riwayat dirahasiakan namanya karena terkait dengan mungkin ya aib seorang muslim, ya. Makanya dalam riwayat disebutkan muhajir Ummu Qais. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, orang yang berhijrah karena Allah, karena Rasul, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah, ya, yaitu pengampunan dosa. Apa itu? Wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Sedangkan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, untuk kepentingan dunia, awim ra'atin yang kihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi Ummu Qais ini mau dinikahin sama seorang laki-laki, dia memberi syarat, boleh nikahin saya, tapi saya ingin hijrah ikut bersama Rasulullah ke Madinah. Akhirnya laki-laki ini juga ikut hijrah. Karena apa? Karena ingin menikahi Ummu Qais. Maka sahabat ini disebutnya, julukannya dengan muhajir Ummu Qais. Ya, ini ada, Pak. Jadi itu hadis kenapa ada orang yang niat hijrahnya bukan karena Allah. Itu dalam konteks riwayat sejarah yang lama. Bagaimana perbuatan kita memperbaiki diri kita, niatnya itu karena Allah, karena Rasulnya, karena kecintaan kita kepada Allah atau kepada Rasulnya, atau karena ingin dibilang keren. Seperti umumnya yang sekarang lagi hijrah, ya. Hijrah. Segala sesuatunya hijrah. Ya. Bagus, semangat itu harus terus dijaga. Ya. Apapun motifnya, semangat hijrah boleh dimulai dari penampilan dulu, ya. Kemudian apa? Yang mudah memang penampilan. Karena hadis itu sunnah juga. Ya. Misal kita memperpanjang jenggot, kemudian memakai pakaian seperti pakaian Rasulullah, pakai apa namanya nih, udeng-udeng atau sejenisnya, ya, itu secara sifat kita mengikuti, meniatkan sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh saja, ya. Tetapi ma'udifa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin wa fi'lin wa tiqrarin wa sifatin, 4 ini, Bu, perkataan, perbuatan, keputusan, dan sifat Rasulullah itu menjadi nilai sunnah yang bernilai luar biasa buat kita. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian tadinya tidak berjilbab, lalu berjilbab, hijrah ya, itu godaan. Ya, hijrah ya. Ya. Atau misalnya seseorang yang sedang berusaha memelihara jenggot yang hanya 1 helai, 2 helai, sunnah ya, enggak apa-apa, secara fisik. Mungkin itu spiritnya itu dulu. Tetapi kemudian tidak boleh juga kita yang sudah misalnya berhijab secara syar'i, menutup aurat dengan baik, lalu menyepelekan saudara-saudara kita yang belum berhijab atau yang belum berhijab secara syar'i, yang masih jilbabnya, yang belum menutup aurat dan lain sebagainya. Karena itu hidayah, Bu. Hidayah itu adalah urusan Allah, dengan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya Allah lah yang memutuskan siapa yang akan mendapat hidayah. Ada satu riwayat lagi, ya, sahabat ini
Ini keutamaan hijrah. Jadi nanti ada tahapannya ya. Saya ingin sampaikan bahwa hijrah juga untuk menjaga spirit ini mesti dilakukan dengan tahapan yang benar. Tentu kita harus pahami dulu. Hijrah itu tadi berpindah secara tempat, secara fisik, ya. Tapi ada makna yang lebih dalam dari itu, yaitu hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya dengan meninggalkan perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Allah bersabda di dalam surah At-Taubah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, bagaimana yang dibacakan tadi, ayat 20. Alladzina amanu, ingat Bu, tahapannya nih. Alladzina amanu wahajaru wajahadu, 3, fi sabilillah bi amwalihim, hartanya, wa anfusihim, jiwanya, a'zamu darajatan indallah, ya, merupakan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi tahapannya ini yang penting, Bu. Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian yang rahmati Allah. Jadi yang penting itu kata Allah beriman dulu. Ya, maka periode di Mekah selama 13 tahun yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, yaitu tentang keimanan. Tidak ada perintah ibadah yang lain. Ya, yang utamanya adalah keimanan itu. Tinggalkan kesyirikan. Ya, beriman hanya kepada Allah. Meskipun ada kemudian perintah perintah salat setelah Isra Mi'raj, ya, sebelum hijrah. Ada perintah salat dan lain sebagainya. Ya, tetapi utamanya iman yang ditanamkan. Kenapa belum ada perintah hijrah? Padahal ada peristiwa pemboikotan, makanannya ditahan, nggak boleh berdagang, keluarganya diasingkan. Maka Rasulullah bersama kaum muslimin diminta untuk bersabar. Karena ini masih tahapannya aminu. Alladzina amanu. Beriman dulu. Ya, sudah yakin belum beriman kepada Allah? Ternyata terbukti. Dengan segala kesulitan yang dihadapi, siksaan yang diterima, ada azab sama perlakuan kaum kafir Quraisy, mereka tetap bersabar. Bisa dibayangkan Bilal bertahan dengan tauhidnya, ya, bertahan dengan tauhidnya di bawah siksaan dan terik matahari, ditimpa batu yang begitu besar, tetap bertahan. Maka seberapa hebatnya, kuatnya iman-iman para sahabat waktu itu. Kemudian perintah yang kedua, belum ada, Bu. Ketika di periode Mekah itu berjihad itu belum ada. Maka tidak ada terjadi perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy selama periode Mekah. 13 tahun. Apa yang ditanamkan oleh Rasulullah? Yaitu iman. Ya. Makanya Allah mengatakan alladzina amanu. Kemudian wahajaru. Maka harus berurut. Jangan hijrah dulu. Kita belum percaya sama Allah, belum yakin sama Rasul. Kita bilangnya hijrah meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Nanti bisa salah pemahamannya. Ya. Sehingga kalau pahamnya salah, maka akan salah paham terhadap saudara kita yang berbeda. Ya. Ini penting karena harus didasari dengan keimanan. Baru yang perintah kedua setelah 13 tahun. Akhirnya perintah itu datang kepada Rasulullah dan para sahabat serta kaum muslimin yang lainnya. Berhijrah. Ya. Setelah itu yang ketiga berjihad. Hijrah itu tadi sudah dijelaskan maknanya. Secara fisik, meninggalkan keluarga, kerabat, harta, semua ditinggalkan di Mekah. Kebun, yang punya kebun ditinggalkan. Ya, yang punya harta nggak boleh, soalnya nggak boleh bawa harta oleh kafir Quraisy. Kalau mau tinggalkan, ente boleh aman pergi ke Madinah, tapi tinggalkan hartanya di sini, dirampas harta kekayaannya. Maka Abdurrahman bin Auf, seorang yang pengusaha yang luar biasa, berangkat ke Madinah dengan harta 0. Ya. Tapi kemudian Allah kayakan kembali di Madinah. Begitu juga. Oleh karena itu, poin di ayat surah At-Taubah ini, alladzina amanu
wahajaru wajahadu fi sabilillah, di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, itu merupakan akan meraih derajat yang tinggi, yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita belum imannya belum mantap, kemudian hijrah lalu malah berjihad. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik, apalagi jihad duluan, main jihad aja. Maka kemudian kita dapati ada pemahaman yang keliru, ya, terkait pemahaman jihad karena imannya belum benar. Itu urutan yang bisa kita pahami dari Quran surah At-Taubah ayat 20. Kenapa? Karena ada, Bu, ya. Dulu tadi selain Muhajir Ummu Qais, ada namanya sahabat Damrah bin Jundub. Ya. Ini seorang sahabat yang ingin sekali hijrah, ya, ingin sekali hijrah, mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian di dalam perjalanan hijrah, beliau ini wafat. Di dalam perjalanan hijrah ini wafat. Lalu kemudian padahal belum bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Belum bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Lalu turunlah surah An-Nisa ayat 100 ini. Ya, tadi yang dibacakan saya pertama kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Kata Allah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak, ya, dan kelapangan rizki dan hidup. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Konteksnya apa? Dengan ini beliau pada masa Rasulullah hijrah fisik, ya kan? Perjalanan dari Makkah ke Madinah. Kemudian meninggal di tengah perjalanan. Lalu konteks kita dengan apa? Mungkin kita tidak lagi perintah hijrah pindah itu, ya. Meskipun qaulul ulama gitu, ya. Kata Imam Syafi'i ini, wansab fa inna ladzal aisi fin nasab. Imam Syafi'i itu berkata begitu. Pergilah, ya. Nanti karena nikmatnya kehidupan itu ada di tempat yang berbeda. Yang sebelumnya baitnya juga safir tajidai wadan amman tufariku. Lakukan perjalanan. Perjalanan menuntut ilmu, bagaimana para ulama zaman dahulu, ya, menuntut ilmu itu luar biasa. Pindah ke ulama sini, ke Basra, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Madinah, mana-mana, ke Syam, mencari ilmu, ya. Dalam konteks mencari ilmu, safir tajid iwadan amman tufariku. Lakukan perjalanan. Sahabat, teman yang kita tinggalkan pasti akan dapat ganti di tempat yang baru. Meskipun maknanya safir ini melakukan perjalanan bukan pindah tempat saja, Bu. Boleh jadi teman kita nih, misal, kan ada teman juga dalam keburukan, dalam kejahatan. Gak enak nih kalau saya tinggalkan. Nanti mereka ada misalnya komunitas, mohon maaf, misal, ya, ada komunitas geng apa gitu, minum-minum, nauzubillah, misalnya. Ingin orang hijrah dari situ, ya, tapi nggak enak sama teman, karena komunitasnya, atau teman-teman ngopi, kongkow dan sebagainya, ya. Kalau ditinggalkan lalu kita berubah sendiri, ya itu memang beratnya, Bu. Pasti kita sok soleh, ya. Udah soleh sekali sekarang pakaiannya, cara berpakaian, kemudian cara dan sebagainya. Tapi akan dijanjikan tajid iwadan. Tajid iwadan ini kamu akan dapat teman juga nanti. Ya, ketika kita berhijrah, pasti akan ada teman juga yang mendampingi kita, ya, yang menemani kita untuk bisa mengajarkan, ya, kepada kita tentang ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan baik.
para ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu tadi terkait niat sudah, kemudian pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait orang yang berhijrah. Ya. Sekali lagi, barangkali kita tidak memungkinkan secara fisik, mungkin ya, tidak memungkinkan untuk hijrah secara fisik, tetapi yang paling masuk akal saat ini adalah berhijrah, meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa tahapannya? Agar semangat ini kan sama seperti iman. Al-imanu yazdad wa yankus. Yazdadu bil ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah. Bertambah dengan ketaatan. Wa yankusu bil ma'siyah, dan berkurang karena kemaksiatan. Ya, yang kemaksiatan ini membawa kita kepada menurunnya iman. Oleh karena itu, selalu Rasulullah sendiri berdoa, ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati ini di dalam agamamu. Atau di dalam doa yang lain, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya. Jadi yang pertama, ini tahapannya. Barangkali ya, kita bisa memperbaharui niat kita, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah. Memperbaharui niat kita. Sudahkah niat memperbaiki diri kita? Sudahkah niat belajar kita? Sudahkah niat amalan-amalan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dites aja. Kalau kita amalnya masih ingin disebut, berarti belum ikhlas. Ya, meskipun ikhlas ada tahapannya. Ya. Kemudian kalau jasa kita tidak disebut, tidak diingat, kita kecewa, nah, itu salah satunya indikatornya. Berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ini sekaligus menasihati diri saya pribadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena niat ini penting. Bab niat di dalam rukun ibadah itu, niat adalah yang pertama. Rukun sholat, rukun semuanya ya, rukun wudhu, semuanya niat. Karena semua perbuatan ini tergantung niat kita. Kalau niat kita benar, insya Allah ibadahnya juga benar. Kemudian yang kedua, bagaimana merawat atau menjaga spirit atau semangat hijrah ini. Kalau kita sudah niatnya kuat karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan peduli orang, oh sekarang udah soleh sekali ya, udah soleha sekali, penampilannya udah islami, kita nggak akan peduli diomongin begitu. Ya, alhamdulillah. Kalau memang ada yang memuji, ya alhamdulillah. Kemudian kita ucapkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencari teman atau komunitas yang soleh, sebagaimana perintah Allah, Bu ya. Karena teman ini betul-betul yang akan membawa kita kemana-mananya. Kalau teman kita hitam, kita akan ikut hitam. Kalau teman kita biru, kita akan biru, dan lain sebagainya. Karena kecenderungan teman itu mempengaruhi kita. Ya. Sebagaimana sabda Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan besertalah dengan orang-orang yang shadiq, jujur, benar, ya, di atas jalan Allah. Ini penting, Bu. Ya, penting teman kita. Kalau teman kita suka ikut kajian, sementara yang lainnya teman nggak ikut kajian, nggak bakal ketemu satu frekuensi. Ya, diskusinya diskusi yang sehat. Ya, ngobrolnya juga ngobrol nyambung. Pasti kita senang dengan punya teman atau sahabat yang seperti ini. Yang ketiga, ya. Ini mohon maaf Bu Nuni, sampai jam berapa untuk ya, sesi? Iya, boleh sampai 10.45 atau 10.50 gitu Pak Ustadz, supaya masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ya. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang rahmatullah, yang ketiga, ya,
Setelah niat, kemudian cari teman, komunitas agar terus menjaga kita, merawat yang tadinya lembek, lemah, terus disemangati oleh teman. Ya, sehingga kesemangat lagi, bangkit lagi. Kemudian ternyata ya, syahadat sebagai kalimat yang qaulus tsabit, ya. Qaulus tsabit, Al-Qur'an menyebutkannya nih, Bu. Syahadat itu disebut qaulus tsabit, ucapan yang kokoh. Apa itu? Memahami syahadat dengan baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan sekedar ucapan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Tapi betul-betul menjadi landasan karena Allah menyebutkannya orang itu akan diteguhkan oleh Allah. Yaitu orang-orang yang beriman akan diteguhkan oleh Allah dengan ucapan yang teguh. Apa ucapan yang teguh itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insya Allah dalam sholat-sholat kita, minimal dalam sholat kita baca sekali dalam tahiyat, ya kita perbaharui terus itu syahadatnya, kita fahami, ya sehingga kata Allah, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menguatkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah juga menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah, bagi Allah gampang sekali, Bu, ya Allah. Kalau mau menyesatkan. Jadi ini ada kisah. Imam Al-Ghazali ditanya oleh ahli, mungkin Ibu juga pernah dengar kisahnya. Ya. Ada seorang ahli maksiat, ya mabuk, kemudian berbuat kejahatan, dan kebetulan bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Wahai Imam, beliau bertanya, apakah Allah akan menerima taubat saya kalau saya sungguh-sungguh belajar akan bisa seperti engkau? Apa jawaban Imam Al-Ghazali? Jawaban Imam Al-Ghazali, Allah mampu membalikan engkau, ya, menjadikan engkau seperti orang yang berilmu, bahkan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ Imam Ghazali masih oke. Tapi pertanyaan kedua, wahai Imam, apakah Allah sanggup membalikan dirimu yang begitu alim, alamah, membalikan ahli ibadah, kemudian membalikan seperti diriku ini, yang ahli maksiat, yang ahli, bukan ahli, apa namanya, ya yang sering melakukan maksiat. Imam Al-Ghazali tidak berani menjawab, bahkan nangis tersungkur memohon kepada Allah untuk dijaga keimanan dan keislaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, dalam Islam itu bukan apa yang kita lakukan selama kecil sampai besar, tapi akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Itu yang disebut kita minta husnul khatimah, ya. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa Rasulullah selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, ya. Tsabbit qalbi ala dini, istiqomah dalam kebaikan. Nah, yang keempat. Nah, ini yang keempat ya, Bu, ya. Untuk menyempurnakan hijrah kita, ya, menjaga hijrah kita, sebagian kita alhamdulillah kalau Allah beri karunia, kemuliaan, yaitu dengan kemampuan membaca Al-Quran, maka itu sebuah kesyukuran. Itu sebuah kesyukuran. Ya. Kenapa? Tidak semua orang bisa baca Al-Quran. Kalau tidak mau belajar tentu. Oleh karena itu, bagi yang sudah bisa, termasuk kita sendiri, kita perbaiki terus bacaan kita, ya, dengan memperdengarkan bacaan kita kepada guru-guru kita, ya, atau belajar. Sekarang medianya sudah tanpa batas, Bu,
Ya, banyak sekali. Buka mushaf, dengarkan MP3. Kalau malu belajar sama teman, udah tua belum bisa ngaji, aku malu Ustadz. Kalau belajar sama ibu-ibu, ya meskipun tidak ada istilah tua dalam belajar ya, karena perintahnya tadi yang kata Ustadz disampaikan, man salaka tariqan yahtamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslim. Menuntut ilmu, salah satu menuntut ilmu itu adalah mempelajari Al-Quran. Agar apa? Kita memahaminya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Bagaimana kita bisa memahami sementara tidak bisa baca, sementara kita belum bisa baca Al-Quran? Bagaimana kita mau bisa baca Al-Quran sementara kita malu atau belum mau belajar Al-Quran? Padahal keutamaan membaca Al-Quran sudah sering kita dengar dari anak-anak kita, dari sekolah, guru-guru kita di Azhari. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Wa 'allama. Kita sudah tahu alif bata, anak kita belum ajarkan ke anak kita. Ya, kita sudah tahu hukum tanwin, anak kita belum. Kita ajarkan ke anak kita, kalau nggak berani mengajarkan kepada teman. Ya. Jadi itu cara mengamalkan ilmu kita. Selain mengajarkannya, tentu kita mengamalkannya, dibaca setiap hari dengan ilmu yang kita dapatkan tentang ilmu Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang terpenting, ya, namanya kita sedang proses. Semua ini proses. Ibadah kita, kegiatan dan aktivitas kita ini semuanya proses. Ada nggak yang berani menjamin bahwa sholat kita diterima oleh Allah? Nggak ada. Ada nggak yang yakin puasanya diterima oleh Allah? Nggak ada. Ada nggak yang sedekahnya memastikan kita masuk surga? Nggak ada. Oleh karena itu, Allah itu tidak melihat hasilnya, prosesnya justru yang ini. Ketika kita melaksanakan sholat, ya, Allah melihat, ini hamba ini taat. Ini hamba ini taat kepadaku. Soal sholatnya, ya harus pakai ilmu tentu. Ya, namanya pertama lagi belajar, ya kita belajar. Perbaiki Al-Fatihah dulu, terutama. Lalu bacaannya. Bacaan belum paham, berarti ningkatin ke pemahaman bacaan sholat. Begitu selanjutnya. Ya, ini penting untuk menjaga semangat kita. Ya, selain berteman, tentu menghadiri kajian, belajar Al-Quran, menghadiri kajian dan majelis ilmu. Ya, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW ini seperti raudhah min riyadil jannah. Majelis ilmu itu, meskipun ini bukan dalam majelis virtual gitu ya, tetapi disebut yadhkurunallah, disebut di situ nama-nama Allah, disebut keagungan-keagungan Allah, maka kata Rasulullah, la yaqud qaumun yadhkurunallah. Sekumpulan orang yang di dalamnya menyebut nama Allah, menyebutkan ayat-ayat Allah, Al-Quran, memahami ilmu agama, illa hafatzhumul malaikah. Maka majelis ini dinaungi oleh malaikat, para malaikat, malaikat rahmat, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi juga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan diturunkan ketenangan. Ketenangan dari apa? Dengan majelis ilmu. Kita jadi tahu, ya sholat saya sah nggak ya? Oh iya, ternyata kata Ustadz begini-begini. Oh jadi tenang, ternyata sah. Yang tadinya belum tahu, jadi tahu di penjelasan oleh guru kita. Ya, jadi tahu. Itu yang disebut wa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada keraguan. Alhamdulillah ilmu bertambah lagi. Ya, yang sudah tahu tambah tahu, yang belum tahu jadi pengetahuan baru. Wa dzakarahumullah fi man indah. Ini yang penting, dan akan disebut oleh Allah orang yang dekat di sisi Allah. Mau nggak mau disebut di sisi Allah? Pasti dong, ya kan? Kajian apapun di masjid atau sekarang virtual, online, guru-guru kita memberi ijazah lewat YouTube itu udah banyak. Pokoknya ambil, nggak usah minta ilmu yang diberikan oleh guru-guru ustadz-ustadz kondang,
itu semua ambil. Ya, yang penting prinsipnya dalam belajar ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini ada ya, sebelum nanti tahapannya seperti apa. Ya, itu kan tipsnya. Kemudian yang kelima, beramal walaupun sedikit tetap istiqomah. Masya Allah, Bu. Ini nilai istiqomah yang luar biasa. Ya. Sedekah, mohon maaf, saya hanya ilustrasi saja. Sedekah 2.000 setiap hari dengan yang sedekah sesekali. Misalnya sesekali tapi besar, 500.000. Tapi setelah itu nggak pernah sedekah lagi. Menurut Rasulullah, lebih dicintai. Ya. Amal yang sedikit tapi istiqomah. Apa hadisnya? Ahabul amali atau ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik amal itu adalah yang adwam. Adwam itu dawam, Pak. Terus ya, terus menerus. Kajian terus, ngaji 1 hari 1 ayat aja. Ya, ini mesti didawamkan. 1 hari 1 ayat. Nggak apa-apa. Sanggupnya 1 ayat, alhamdulillah. Ya, sholat 5 waktu, insya Allah. Ya. Jadi itu, yang penting istiqomah. Ngaji, saya nggak sanggup 1 hari 1 juz, maka ya tadi 1 hari 1 ayat. Kalau 1 hari 1 ayat nggak sanggup, wah itu mah udah minimal surah Al-Fatihah kita baca dalam sholat ya. Nah, itu ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Ini penyemangat kita, Bu. Ya, Ibu sekalian. Ini yang penting istiqomah. Nah, itulah keutamaan istiqomah. Di saat kita sakit, kita biasa baca Al-Quran 1 halaman sehari, lalu datang kepada kita halangan seperti ibu biasa misalnya, kemudian ada hajat yang lain yang saat itu kita tidak membaca Al-Quran, maka pahalanya semisal seperti apa yang kita kerjakan pahalanya, meskipun kita tidak mengerjakannya pada hari itu karena alasan tadi sakit misalnya dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu dicoba dari sekarang. Amalan yang paling mudah apa? Yang paling mudah, dulu, Bu. Ya, misalnya kemampuan bersedekahnya. Ada kan setiap orang tuh ibadahnya beda-beda. Ada yang kuat puasanya, Bu. Ya, ada yang kuat lewat berpuasa, ya sudah puasa. Ada yang kuat lewat yang lain, ibadah yang lain, tahajudnya kuat, tahajud. Ada yang tahajud susah, bangun malamnya, Ustaz, saya mah sholat duha aja istiqomah. Bismillah. Ya. Yang penting adwam, ya, nanti bertahap. Ibadah itu, yang penting itu. Kita nggak usah mikirin hasilnya diterima atau nggak, udah kita kerjakan saja sesuai ilmu, pengetahuan yang kita dapatkan. Oleh karena itu, sebagai penutup, barangkali Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, tahapan yang benar dalam belajar itu adalah kuatkan akidah. Yang pertama, kuatkan akidah, kemudian sembari belajar akhlak. Kalau akidah kita kuat, tauhid kita bagus, sehingga berefek ke akhlak kita. Ya, para ulama zaman dulu belajar adab lebih lama daripada belajar ilmu pengetahuan. Jadi perlu pertanyakan nih, kalau kita belajar sama siapapun gurunya, ya, lalu kita semakin tahu Islam, kita semakin galak sama saudara kita yang berbeda, ada yang salah dengan pemahaman kita. Ya, kalau kita semakin tahu, makin beberapa belajar, lalu lihat kok orang lain begini, kok kita begitu, kok kita beda, lalu mempermasalahkan, padahal misalnya sama-sama itu ikhtilaf ulama dari zaman dulu, maka coba perbaiki, akhlaknya perbaiki. Insya Allah, asal ada dasar dari Al-Quran, Sunnah, dan atharus sahabah, itu menjadi hukum. Ya, itu menjadi hukum. Jadi belajar akidah, kemudian akhlaknya perbaiki. Yang terakhir, barangkali sebagai penyempurna ibadah kita tadi, yaitu mesti pelajarin akhlak, fikih. Karena fikih itu artinya al-fahmu. Dengan belajar fikih, kita tahu rukun wudhu itu ada berapa. Yang tadinya wudhu asal-asalan, oh iya, ternyata muka itu yang basah dari sini, yang ditumbuhi rambut.
ke samping sampai ke bawah. Oh, ternyata cuci tangan itu sampai siku ya. Kalau nggak sampai siku, meskipun di Al-Quran sudah dijelaskan. Begitu selanjutnya. Rukunnya ada 6. Ada niat, sampai yang terakhir tertib. Nggak boleh ujung-ujung wudhu kaki dulu misalnya, lalu muka sesuka kita, terakhir kepala, atau lalu kemudian tangan. Nggak bisa. Ada ilmunya. Ya. Di Al-Quran tidak dijelaskan, tetapi Rasulullah mencontohkannya. Ulama menjelaskannya, mensyarahnya. Oleh karena itu, harus runut akidah, kemudian perbaiki akhlak kita, dan kemudian belajar fikih baru, ilmu-ilmu yang lain, cabang-cabang yang lain, sehingga barangkali bisalah diadakan kajian kitab misalnya kan, sehingga Imam Nawawi sendiri kan membuat kitab itu seperti manhaj pendidikan itu luar biasa, ya, kayak At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, fi adab hamalatil Quran, itu adalah tahapan di mana bagaimana sikap kita terhadap guru, bagaimana sikap kita dalam belajar, bagaimana sikap kita terhadap teman belajar, itu ada dalam kitab itu. Kemudian level berikutnya kita bisa belajar hadis arba'in. Di situ ada adabul mufrad, memahami Islam, iman, ihsan, ya, sampai kemudian terus berjenjang sedemikian rupa. Mudah-mudahan sekelumit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat, utamanya buat saya pribadi, ya, dan umumnya jika ada kemanfaatan buat kita semuanya menjadikan amal, bisa diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan, jika ada pertanyaan, sekali lagi kalau nanti saya bisa jawab, saya jawab ya Bu. Kalau tidak ya jadi PR saja. Nggak boleh menjawab ilmu yang belum yang kita ketahui lalu dijawab asal-asalan. Kira-kira demikian. Silahkan Ibu, Bapak. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Mungkin saya coba refresh sedikit ya, poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa berhijrah itu tidak hanya hijrah fisik, tapi justru yang diutamakan adalah hijrah dari yang tidak bersifat fisik itu ya, memperbaiki akhlak kita, meninggalkan akhlak buruk dan berusaha melakukan akhlak baik dan terus memperbaikinya. Dan juga niat dari kita dalam berhijrah itu harus menjadi sesuatu yang utama, bahwa kita berhijrah karena Allah, bukan karena sebab-sebab yang lain gitu ya, bukan karena sebab-sebab duniawi, apalagi sebab-sebab ingin mendapatkan pujian itu harus disingkirkan gitu ya, ya Pak Ustadz ya, dari ini, supaya kita benar-benar ikhlas dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik dan dalam berhijrah. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz juga adalah tahapan dalam berhijrah. Yang diutamakan adalah keimanan, itu dari surat Al-Taubah ayat 20 yang dibacakan oleh Mbak Sari dan Mbak Dea tadi. Pertama adalah beriman, kemudian berhijrah dalam artian pindah menjadi lebih baik, kemudian berjihad, yaitu bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan kebaikan. Kemudian tadi juga ada tips merawat spirit atau semangat berhijrah itu dari Pak Ustadz, bagaimana kita harus selalu memperbaharui niat, mencari komunitas atau teman yang baik-baik, yang soleh-solehah. Insya Allah kita menitipkan anak-anak di Azhari ini menjadi salah satu salah satu ikhtiar kita ya, untuk selalu berkumpul dengan orang-orang soleh ya, dengan guru-gurunya, dengan dengan sesama orang tua, dan juga menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh-solehah. Dan juga kita harus memahami kalimat syahadat, selalu memperbaharui syahadat agar menambah keteguhan kita dalam keimanan kita. Kemudian kita juga harus selalu bersyukur dengan selalu membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, menambahkan hafalan dan mengamalkan ilmu-ilmu dari Al-Quran, dan selalu berusaha
membersamai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu kita juga beramal meskipun sedikit, tapi istiqomah. Keistiqomahan itu yang tentunya penting ya. Dan itu memang sudah sering ya kita dengar bahwa Allah mencintai apa yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Mudah-mudahan kita bisa termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Baiklah, ini sepertinya tadi ada Mbak Iva Hikam Hanun ya yang sudah raise hand. Silahkan Mbak Iva untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Mbak Nuni Waalaikumsalam dan warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Zainal. Saya Iva, wali murid kelas 1A, Hanun sama Hikam kelas 7. Ya. Tadi kan sempat ini ya yang termasuk tadi itu yang kuatan akidah, perbaiki akhlak sama pelajari fikih. Saya itu mau tanya tentang pelajari fikih itu. Kebetulan kan saya kan mengasuh 2 anak ya, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, itu kalau untuk fikih itu sebenarnya idealnya itu mulai diperkenalkan secara Ustadz, secara tepat gitu loh, urut-urutan dan lain sebagainya itu anak umur berapa ya Ustadz yang mampu anak itu pahami gitu. Nah, kebetulan kan kayak Hanun itu kan masih ya belum sepaham itu gitu. Nah, itu sebenarnya umur berapa ya tepatnya untuk kami memahamkan terkait yang wudu kayak ya wudu, toharoh dan lain sebagainya itu. Itu sih Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mungkin langsung dijawab aja oleh Ustadz karena di kolom chat juga belum ada pertanyaan lain. Silahkan Pak Ustadz. Baik Bunda Hanun, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya tadi tahapan yang kita belajar akidah kuat dulu, kemudian akhlak yang berasal itu yang berpengaruh kepada akhlak kita. Maka untuk penunjang pengetahuan dan penunjang kesempurnaan ibadah kita harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dalam ilmu agama kita disebutnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu al-fahmu. Ya. Nah, ini betul-betul aplikatif. Tadi pertanyaannya lebih spesifik, sejak kapan? Sejak kita bisa menanamkan ke anak-anak, mungkin bukan teoritis, tapi secara praktis. Misal di Azhari kita diajarkan anak-anak kelas 1, ya, kita ajarkan toilet trainingnya, karena itu kan terkait dengan najis. Mungkin kita nggak mesti menjelaskan air suci itu ada sekian, kemudian air ini najis itu dan sebagainya, tapi secara aplikatif. Misalnya ini di saat kita bisa berkomunikasi dengan anak, ya saat itulah kita bisa terapkan ilmu pengetahuannya, karena kan bab pertama dalam fikih itu toharoh, ya, itu yang paling menjadi syarat sah dari setiap ibadah kita. Gitu. Bayangkan kalau baju kita terkena najis, anak kita misalnya, ya, kalah anak mungkin belum menjadi hukum syariat, tapi kan kita ajarkan, ya. Kita juga tidak mendapatkan syariat puasa setengah hari itu tidak ada, tapi kita ajarkan. Kurban, patungan, tidak ada, tapi kita ajarkan agar terbiasa. Nah, pembiasaan seperti ini, apalagi yang modelnya aplikatif, bukan teoritis gitu ya. Bukan teoritis yang dijelaskan ini. Nah, memang mesti diberikan contoh langsung gitu. Ya. Jadi kalau usia ya di saat mereka memahami ucapan kita gitu. Karena kan ada sebagian juga anak-anak yang mungkin masih ngompol gitu ya, di tidurnya di kasur masih ngompol misalnya, ya kita bisa pemahaman ya kalau dia sudah bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi sejak kalau spesifik pertanyaannya adalah sejak anak-anak bisa memahami ucapan dan arahan setelah instruksi kita. Tentu ya karena tahapan kalau di kelas 1 misalnya seperti Hanun sudah bisa Bu secara teoritis juga bisa sedikit-sedikit. Misalnya dia dikasih tahu jenis-jenis air yang boleh dipakai buat wudhu, ya
minuman-minuman kemasan boleh nggak buat wudhu gitu kan. Kalau kopi, teh itu boleh nggak buat wudhu, itu bisa sebagai pengetahuan teoritis. Sekaligus mempraktekkan ya, untuk usia anak-anak SD kan sudah usia yang bisa menyerap semua ilmu pengetahuan gitu. Demikian barangkali penjelasannya, Bu Nuni. Ya, Baik Ustadz Zainal, terima kasih. Sama-sama Ibu Iva. Gimana Bu Iva, sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Ustadz ya. Jadi insya Allah Alhamdulillah Mbak Nuni. Iya, jadi kita bisa memperkenalkan kepada anak sejak sedini mungkin, semenjak anak-anak itu sudah mulai bisa paham bisa diajak berkomunikasi dan bisa memahami apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi kita sampaikannya juga secara bertahap. Baik, tadi ada Bu Irin yang mengangkat tangan juga, yang sudah raise hand. Apakah Ibu Irin jadi mengajukan pertanyaan? Bu Irin atau Mbak Irin? Sepertinya sudah diturunkan kembali, sudah tidak jadi raise hand, ya, tidak jadi mengajukan pertanyaan. Atau mungkin ibu-ibu lain ada yang mau mengajukan pertanyaan? Dari ibu-ibu tim kajian biasanya Bu Tuti suka banyak banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Atau siapa teman-teman yang lain? Atau kalau dari saya sendiri boleh ya? Boleh, silahkan. Ustadz, gimana nih kalau misalnya kita ya dalam berhijrah ini kita merasa bahwa apa yang kita lakukan tuh kok kayaknya udah mentok segitu-segitu aja, kayak nggak bertambah gitu ya ininya. Nah itu gimana, ada tips-tips lain kah Pak Ustadz untuk menambah untuk memperkuat motivasi kita supaya dalam berhijrah itu kita juga selalu, tadi kan disebutkan kita harusnya semakin bertambah gitu kan kebaikannya gitu ya Pak Ustadz ya. Nah itu gimana kalau misalnya rasanya kayak udah mentok, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gimana tuh, adakah tips-tips dari Pak Ustadz mungkin? Baik, terima kasih Bu Nuni. Saya coba ini ya Bu ya. Mentok itu artinya mungkin dalam konteks semangat ya, kayaknya gini-gini aja ya. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah hadis, ad-dinu yusrun wala yushaddad-din illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini mudah ya, maka ada orang yang mencoba mempersulit agama ini pasti akan dikalahkan karena agama ini mudah ya. Agama ini mudah dipahami, diaplikasikan. Jadi ada orang-orang yang tadi saya sampaikan, ini tidak bermaksud kemudian kita berpuas diri justru dengan apa yang kita sudah kerjakan. Misalnya kita merasa amal kita sudah ya sedekahnya sudah ya lumayan lah cukup, kemudian masih ibadah tahajudnya, duhanya, Senin Kamis, Ayamul Bid dan semuanya dijalankan ya. Tapi maksud saya agama itu betul-betul dikerjakan sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Jadi ada ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Ya. Jadi ini juga sebenarnya justru harusnya memotivasi kita ya, bahwa yang merasa puas itu yang tidak boleh gitu. Misalnya kita ingin meningkatkan amalan-amalan kita. Ini contoh saja ya Bu ya. Misal banyak sekali kan amalan ini mudah. Ada amalan pagi, doa-doa pagi ya kan. Kemudian ada mendawamkan misalnya sholat ya, ada sholat rawatibnya, kemudian ada yang mendawamkan, ada yang dimulai dengan ini misalnya nih. Sudahkah di antara kita misalnya memulai dengan tidak tidur kecuali setelah membaca tabarok? Ya, itu banyak sekali kalau mau cari keutamaan itu. Jadi memang kalau lagi semangat itu kita baca karena motivasinya memang kita tuh Allah dan Rasul.
kita baca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kita dawamkan setiap pagi sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari yakin, maka kemudian dia meninggal sebelum waktu sore, maka dijamin oleh Allah masuk surga. Kemudian doa petang itu kan bagian doa pagi dan petang. Raditu billahi robba wa bil islami dina, pagi juga, petang juga kita baca itu. Kata Rasulullah, saya membaca petang hari, kemudian wafat pada malam hari sebelum menjelang pagi, maka juga akan masuk surga. Banyak sekali amalan, banyak sekali cara-cara yang kita meningkatkan amalan kita. Tadi misalnya kalau dalam doa-doa. Kemudian dalam mendawamkan amalan yang sederhana, ya. Tadi ada juga lewat bacaan Al-Quran, yang tadinya 1 ayat, tingkatkan 2 ayat. Yang tadinya misalnya hanya membaca, berarti berusaha memahami lewat apa? Lewat terjemahan. Ya. Syukur-syukur bisa kita membaca tafsirnya. Banyak sekali wasilah untuk meningkatkan semangat kita kepada memahami agama ini dan menjalankan serta mengamalkan pengetahuan yang sudah kita ketahui. Barangkali itu Bu, ya, yang ringan-ringan misalnya tadi sebelum, karena kalau kita tahu keutamaan-keutamaan itu subhanallah, kita tidak akan meninggalkan amalan itu sesungguhnya. Kita merasa cukup itu karena biasanya, oh udah cukuplah amalan ini juga. Ya, kalau alasannya misalnya karena hal-hal lain, kegiatan, aktivitas, repot dan lain sebagainya, sebagai seorang ibu rumah tangga misalnya merawat anak-anak, kemudian melayani suami, menjalankan kehidupan di rumah tangga, ya tentu itu menjadi ladang ibadah yang luar biasa, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak, kesempatannya oleh ibu-ibu, jihadnya itu sebagai contoh saja. Jadi terus mendawamkan, ditingkatkan lagi misalnya. Kalau kita tabarok itu kan keutamaannya, kata Rasulullah, dijauhkan dari siksa kubur. Dalam hadis Rasulullah tidak pernah tidur kecuali setelah membaca 2 surat, tabarok sama ayat sajdah. Itu sebagai amalan yang bisa kita coba mulai. Oke lah, sajdah 30 ayat, kemudian tabarok juga 30 ayat. Mungkin aku mau mulai tabarok aja dulu deh. Gitu. Tabarok, gitu kan. Itu boleh. Jadi mulai yang ringan-ringan. Tapi berat Ustadz, ya udah pakai MP3, syukur-syukur bisa hafal, alhamdulillah. Nah itu contoh menggugah kita untuk meningkatkan. Kalau berpuas diri, ya dengan itu, dengan yang sudah-sudah, ya minimal jangan berkurang. Kan begini Bu, kalau yang semangat kita lagi turun atau disebut dengan futur atau sedang tidak seimbang, minimal yang wajib jangan sampai tertinggal. Ya, kalau semangat, mah kita lagi semangat, semua yang kita kerjakan, yang wajib, yang sunnah kita kerjakan semuanya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu Nuni. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Jadi memang kita tidak boleh berpuas diri dan harus ini ya, berusaha selalu mengingat keutamaan-keutamaan dalam beribadah ya, supaya kita tetap semangat untuk mencapai keutamaan-keutamaan itu mungkin ya. Baik, nih, ternyata Mbak Irin jadi mengangkat tangan lagi, raise hand kembali. Silahkan Mbak Irin mau langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika pertanyaan dari saya ini ada sedikit keluar dari tema hari ini, atau mungkin ada sambungannya sedikit juga. Jadi gini Ustadz, ketika kita berhijrah, yang kita ketahui ini kan bahwasanya kita ini hidup juga berdampingan dengan makhluk lain. Nah, ketika hal itu juga diketahui anak-anak, penjelasannya adalah apakah ketika iman kita ini sedang turun, itu terjadi dari diri kita sendiri atau memang banyak godaan dari luar dari diri kita, begitu. Kemudian untuk mengatasinya, menyemangati diri kita sendiri untuk kembali gimana ya, untuk supaya kita tetap lurus nih, gitu, untuk
ibadah kita, sehingga kita menyemangati anak-anak itu juga sesuai dengan apa yang kita perbuat gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan semangat ke anak-anak selain dari perbuatan kita sendiri, sebenarnya yang paling kita harus sampaikan itu lebih ke arah mana, Ustadz? Apakah kita menyemangati dengan memberikan informasi keutamaan ibadah itu apa saja dan disambungkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, ataukah dengan dampingan tadi, bahwasanya jangan sampai tergoda nak dengan makhluk ini, itu, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ustadz. Bagaimana yang sebenarnya harus kita sampaikan duluan ke anak-anak, karena secara parenting sendiri, kalau disambungkan dengan secara parenting, itu lebih baik, alangkah lebih baiknya dengan umur anak-anak sekian, itu kita masih menyampaikan dengan keutamaan kasih sayang Allah, tetapi bagaimana juga menjelaskan ke anak-anak dengan adanya godaan dari luar itu, makhluk lain itu gitu kan, yang selalu berdampingan dengan kita untuk menggoda kita gitu. Seperti itu Ustadz kurang lebihnya. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Bu. Baik, silakan langsung aja nanti satu pertanyaan terakhir dari Ibu Zoraya, mudah-mudahan masih ada waktu dari Ya. Pak Ustadz. Silakan Baik. Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi semirip pertanyaan Bu Irin dengan Bu Nuni ya, menyemangati diri sendiri. Jadi tadi ya semirip semisal pertanyaan yang pertama, bagaimana menyemangati diri. Gitu. Memang salah satunya kita jangan merasa cukup. Kemudian lihat keutamaan-keutamaannya. Keutamaan setiap amal itu kan punya keutamaan yang luar biasa. Kita ini umat yang sangat beruntung, umat Nabi Muhammad. Ya, seperti ketika para sahabat berkeluh kesah, enak ya umat-umat terdahulu ibadahnya karena mereka umurnya panjang-panjang. Ada sahabat, ada orang soleh pada masa Bani Israel dulu beribadah 80 tahun. Sahabat ngiri itu ngiri kebaikan. Ya Allah, enak ya bisa beribadah sehebat itu selama itu, pasti dapat pahala yang luar biasa. Maka turunlah ayat Lailatul Qadar itu. Itu salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad. Bayangkan Bu, keutamaan itu tidak diraih oleh umat-umat sebelum kita. Tapi kita yang umurnya lebih pendek dari umat-umat terdahulu bisa menyamai bahkan melebihi ibadah mereka pahalanya. Semisal kita nggak sanggup umroh, nggak sanggup haji, ada pahala yang semisal, ya kan? Kalau laki-laki mungkin di sholat Jumatnya atau sholat subuh dari pagi, kemudian berdiam diri berzikir sampai kemudian fajar, ya sampai syuruk, kemudian sholat isyraq 2 rakaat, itu semisal pahalanya dengan umroh, ya, dengan pahala semisal dengan umroh. Dengan memahami keutamaan itu, ya, bagaimana caranya? Ya, memang terus harus membaca Iqra itu, ya, Iqra. Membaca, kemudian apa sih keutamaan? Ya, keutamaan tentu karena tadi ad-dinul yusr itu, agama mudah itu, mulai dari yang kita sanggup, ya, mulai dari kita sanggup. Tadi mulainya dari apa? Dari ini yang idealnya memang dicontohkan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita tuh kan dicontohkan. Kalau rumusnya Ali bin Abi Thalib itu ada 3 tahapan selama umur 7. 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21 ke atas. Ya. Kalau kita kenal mungkin tahapan anak-anak itu la ibuhum. Ajak mereka bermain. Ya, itu tahapan pertamanya. Kalau konsep Ali bin Abi Thalib, la ibuhum. Kemudian periode 7 yang kedua, ad-dibuhum. Lah itu diajak main, diajak bermain aja. Ya, main-main kan nggak semata-mata bermain kan. Ada nilai yang kita tanamkan, kemudian ada ajaran yang kita selipkan di situ, maka itu menjadi nilai bagi anak kita. Ya, maka lewat permainan. Ya anak-anak mau diajak belajar, ya mungkin ini juga laib, diajak bermain. Kemudian yang kedua tahapannya ad-dibuhum. Anak kelas 1 ke atas itu udah kelas 2 ke atas, umur 7 tahun ke atas, itu harus diajarin adab.
adibuhum. Ya, adib itu diajarin nih. Kamu nggak boleh gini, nah. Sudah mulai ada perintah, sudah mulai ada larangan. Karena itu adib itu di adabani Rabbi ahsana ta'dibi, gitu ya, kata Rasulullah. Yang mengajarkan aku ini perilaku ini ya Allah, kata Rasulullah. Jadi kita ajarin perilakunya, adabnya. Baru yang kemudian periode ketiga, rafiquhum. Rafiquhum itu mengantarkan mereka, ya, mengantarkan kepada kedewasaan, dihantarkan dengan ilmu pengetahuan, agama, bekal, perilaku, dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi bekal buat anak-anak kita. Metode yang terbaik memang mencontohkan uswah hasanah. Betapa sulitnya seorang ayah yang mohon maaf, seorang ayah yang misalnya ada yang merokok, melarang anaknya merokok, itu akan sulit. Atau kita sebagai orang tua menyuruh anak kita sholat, kitanya nggak sholat, sungguh berat. Maka sekiranya tadi ada memulainya, memang betul, Bu, memulai sesuatu yang sudah kita lakukan, ya, sesuatu yang kita lakukan. Jadi di antara amalan-amalan itu yang saya sampaikan juga, mudah-mudahan jadi dawam buat kita sampai hari sampai hari kiamat, sampai kita meninggal, maksudnya ya, menjadi dawam ibadah-ibadah dan amal-amalan tadi. Ada surat-surat dalam Al-Quran itu betul-betul seperti Yasin, man qara'a Yasin asbah maghfuran lah. Barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari, maka paginya akan diampuni oleh Allah. Setiap hari boleh baca Yasin. Tapi Yasin terus, Pak Ustadz, ya bisanya itu, yang lain ya sambil juga dibaca target juz dan lain sebagainya. Atau surat-surat yang lain. Ya, yang utamanya memang lewat perilaku contoh, itu lebih mudah. Ya, anak-anak kan meniru perilaku kita. Ya, meniru perilaku kita. Kalau kita na'udzubillah misalnya sedang tidak cocok dengan pasangan kita, lalu dilihat oleh anak kita, itu sangat berpengaruh sekali. Ya. Kita mempertontonkan kepada anak-anak kita kemesraan kita dengan pasangan kita, itu akan pengaruh. Oh iya, ayahku sayang ya sama bundaku juga sayang banget sama ayahku, sehingga timbul tuh rasa, ya, kita saling menyayangi antar keluarga. Ya, selain contoh, memang tetap pengetahuan harus diajarkan. Seperti misalnya kita belum sanggup tahajud tiap malam, lalu karena kita belum sanggup tahajud, masa nggak disampaikan ke anak kita keutamaan tahajud? Ya boleh aja, Bu. Ya, sambil kita berusaha. Ya. Karena itu ilmu itu harus disampaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Demikian Ibu Irvin ya tadi, Ibu Irin. Ibu Irin, ya. Iya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu ya. Ya, insya Allah. Masih ada sisa waktu sedikit, boleh Mbak Zoraya silahkan menyampaikan pertanyaannya. Terakhir insya Allah ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa indikator keberhasilan hijrah kita yang paling mudah gitu Ustadz? Kira-kira terus ini kayaknya bukan GR deh, kayaknya hijrah kita udah benar belum ya? Itu seperti apa Ustadz indikatornya? Terima kasih Ustadz, terima kasih Mbak Nuni. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, yang paling mudah indikatornya ya kita berubah dari sebelumnya. Iya, kita berubah sebelumnya yang tadinya kita berkata kasar, kita sekarang berkata lembut. Mau contohnya misalnya Umar itu kasar, keras sebelum masuk Islam. Pegulat, pemberani, ya, begitu mengenal Islam, tauhid masuk, kasarnya hilang. Kerasnya, tegasnya, keberaniannya masih ada. Ya. Sehingga itu yang mengubah seseorang dengan pengetahuannya itu menjadi berubah. Orang-orang kasar, orang-orang keras, kemudian suka berkelahi, itu kan kebiasaan orang-orang atau umat sebelum Islam, termasuk yang di Madinah juga sama.
Suku-suku di Madinah kan suka berperang. Tapi ketika mengenal Islam, mereka menjadi damai. Ya. Itu indikator bahwa kehadiran Islam salah satunya adalah merubah perilaku. Tadi kan saya sudah sampaikan, kalau kita belajar agama Islam, belajar dari guru atau dari YouTube atau dari buku, kita belajar, lalu kita semakin galak kepada saudara kita yang berbeda, hati-hati. Ada yang salah dengan pemahaman kita. Karena sahabat itu begitu mengenal Islam, itu menjadi lembut. Ya, kalau mau saya ceritakan mungkin waktunya cukup. Ya, bagaimana sahabat Nuaiman, ya pernah dengar ya Bu ya, kisah Nuaiman ini. Nuaiman ini sahabat yang konyol ya, tapi pernah beberapa kali membuat Rasulullah tertawa. Iya. Tetapi begitulah perilaku sahabat macam-macam. Beliau ini pemabuk berat. Ya, Nuaim ini pemabuk, kemudian usil. Tapi Rasulullah itu nggak pernah marah. Memang meskipun pernah dalam diriwayatkan pernah menjilid Nuaiman ya, karena minum khamrnya ini. Ya, tapi ada kisah yang suatu saat Rasulullah kedatangan tamu dari luar Arab, maksudnya dari luar Madinah gitu kan, datang membawa onta, kemudian kebiasaannya kalau orang tamu Rasulullah itu dijaga tuh kendaraannya, untanya itu oleh para sahabat. Lalu tamu tadi dijamu oleh Rasulullah, ya, dijamu oleh Rasulullah. Kemudian Nuaiman datang, ada paman Rasulullah, salah satu paman Rasulullah dan para sahabat di situ yang menjaga, diamanin jaga unta. Ketemulah dengan Nuaiman. Terus bermaksud mencandain Nuaiman gitu ya. Bermaksud mencandain Nuaiman. Nuaiman, sepertinya kita nggak pernah makan daging unta yang enak ya, yang gemuk gitu, yang enak. Oh ya? Iya. Terus kata Nuaiman, itu unta itu tuh. Unta tamu itu kan gemuk-gemuk, bagus-bagus. Terus ditantangin, dikira nggak beneran, ditantangin tuh sama para sahabat. Ya udah. Kalau begitu, coba kalau berani sembelih aja. Iya, akhirnya dikasih pedang dan disembelih tuh, Bu. Disembelih unta itu, dan ketika tamu hendak pulang, ontanya sudah dalam kondisi itu. Terus bilang, dia kabur, Nuaimannya kabur, dan pesan kepada sahabat kalau Nuaiman sedang keluar, kalau nyariin saya sedang keluar. Rasulullah udah tahu, Bu. Ini pasti kelakuan Nuaiman ini, ya, kelakuan Nuaiman. Tapi kemudian begitu memakluminya Rasulullah, ya, sehingga Nuaiman dikejar sampai ke dia bersembunyi di tempat yang orang sedang menggali sumur, ya, sedang menggali sumur, dan dia bilang, aku sedang dikejar orang jahat, tolong jangan kasih tahu kalau saya sedang, sampai kalau Rasulullah sekalipun nyari saya, jangan kasih tahu saya sedang dikejar orang sahabat, saya sedang dikejar oleh Rasulullah gitu kan. Sehingga Rasulullah mencari Nuaiman bersama para sahabat, sampailah ketemu di sumur itu. Dia kaget juga, sahabat kan berpikir, mana ada Rasulullah mencari Nuaiman dalam kondisi begini di sumur gitu kan. Kaget juga, Rasulullah nyari juga. Akhirnya sahabat itu memberi kode, ya Rasul, sambil matanya mengasih kode kepada Rasulullah, tapi tidak melihat ke dalam sumur. Ya Rasul, aku tidak melihat dengan mataku Nuaiman, tapi ngasih kode ada di sumur. Akhirnya tertangkap. Tidak ada apa-apain, Bu. Malah unta itu kemudian patungannya digantikan. Sahabat mencarikan ganti, onta pengganti yang semisal dengan onta yang disembelih oleh Nuaiman. Poin yang ingin saya sampaikan, sahabat yang beragam demikian saja, itu masih mabuk Nuaiman. Kemudian di akhirnya memang taubat. Ya, ini masih mabuk. Rasulullah masih sempat bahkan dilaknat oleh para sahabat. Dilaknat itu seperti celak lah kalau kita. Apa? Nuaiman itu dikenal yang nyeleneh, tapi dicintai oleh Rasulullah. Sempat tadi ketika dilaknat, ya sahabatku, jangan melaknat Nuaiman. Kenapa ya Rasul? Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Coba. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi
Ya boleh jadi kita merasa hijrah kita berhasil nih. Tapi ukuran tadi salah satunya kita sudah cinta kepada Allah dan Rasul atau tidak. Kemudian perbuatan kita sudah lebih baik atau belum dari sebelumnya. Ya. Barangkali yang ketiga bisa saya sampaikan, keistiqomahan. Ya. Apalah artinya ibadah yang bertahun-tahun, na'udzubillahi min dzalik, sampai di akhir hayatnya mati dalam kondisi kafir. Tidak ada artinya. Sedekah, infak, ibadah, puasa, sholat, tapi di akhir ayatnya dibalikan hatinya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, dibalikan hatinya menjadi kafir, buat apa? Tidak ada artinya. Oleh karena itu, boleh jadi salah satu indikatornya, ya salah setiganya tadi ya, cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasul, kemudian perbuatan kita semakin baik. Siapa ukuran kebaikan? Kebaikan yang merasakan itu orang lain, ya, orang lain yang merasakan kebaikan kita. Ya, kita boleh jadi merasa baik, tapi tetangga kita masih tersakiti, ya, dengan perilaku kita. Boleh jadi itu ya hijrah kita belum berhasil. Yang ketiga, berbuat baik saat ini, besok berhenti. Nah, itu belum istiqomah. Oleh karena itu, ya kita memohon juga keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan itu yang saya pahami. Insya Allah, mudah-mudahan hijrah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul hijrah ini memberi manfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita yang merasakan langsung perubahan perilaku dan akhlak kita untuk kebaikan di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Zainal atas penyampaian tausiah dan juga penyampaian jawaban-jawaban dari pertanyaan ibu-ibu. Insya Allah ilmu yang disampaikan pada hari ini insya Allah sangat bermanfaat bagi kami, dan insya Allah memberikan keberkahan buat Pak Ustadz juga, dan juga buat semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kami bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Dan mudah-mudahan ibu-ibu juga mencatat ya, karena biasanya ilmu itu diikat dengan cara mencatat ya. Kadang-kadang kita kalau tidak mencatat, sekedar mengingat-ingat itu, apalagi kalau udah usia-usia jelita dan lolita, itu udah agak susah tuh kayaknya mengingat-ingat ya. Insya Allah kita akan sama-sama terus belajar dan terus berusaha memperbaiki amalan-amalan kita supaya hijrah kita ini juga menjadi semakin menuju kepada kebaikan gitu ya. Baik, insya Allah dengan berakhirnya sisi tanya jawab yang baru saja selesai, berakhir pula acara kajian kita pada hari ini. Dan sebelum ditutup dengan foto bersama, biasanya ibu-ibu nih kan perlu barbuk nih, bener nih ikut kajian gitu ya. Kalau sekarang itu biasanya dengan foto bersama. Tapi sebelum foto bersama, saya ingin mohon kesediaan Ustadz Zainal untuk menyampaikan doa penutup, membacakan doa penutup agar kajian ini diawali dengan tilawah Quran tadi dan ditutup dengan doa sehingga penuh keberkahan bagi kita semua. Mangga tafadhol Pak Ustaz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim.
Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna al-fahma wal istiqamah. Allahumma rzuqna al-fahma wal istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma aghfir li ummati Muhammad. Allahumma arham li ummati Muhammad. Allahumma aghfir warham wastur aurata ummati Muhammad wa la nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.